adalah menjadi orang tua yang dicintai anak. Ya, menjadi orang tua yang dicintai anak. Anak adalah anggota keluarga yang selalu bersama dengan kita. Selalu bersama dengan kita. Tidak pernah lepas, ya, di kamar tidur, di meja makan, di ruang tamu, di teras, di mana saja kita pergi. Kalau kita punya anak, masya Allah, selalu bersama dengan kita, ya. Termasuk pergi taklim, masya Allah, ikut juga anak kita. Maka perlu bagaimana caranya kita membuat diri kita, abi dan umi itu betul-betul dicintai oleh anak-anaknya. Ya, jadi abi dan umi ini yang mau berubah supaya dicintai oleh anak-anaknya. Yang pertama adalah ta'liful qulub. Ya. Jadi sebelum anak-anak kita itu diajari, kamu harus begini dan seterusnya, maka tundukkan dulu hatinya. Tundukkan dulu hatinya. Ikat hatinya. Ya. Baru memberikan nasihat. Karena biar sebanyak apapun nasihat yang diberikan, kalau hatinya belum tunduk, belum legowo kepada orang tuanya, maka nasihat itu akan berlalu begitu saja. Tapi kalau anaknya sudah terikat, senang, cinta kepada orang tuanya, maka apapun yang dikatakan oleh abi dan uminya, insya Allah dia ikuti, dia turuti. Ya. Maka dalam menasihati anak, menegur anak, maka perhatikan dulu sikap fisihisnya, keadaan jiwa anak tersebut. Ya, kalau sementara sedih, ya, maka kita harus senangkan dulu, baru dikasih nasihat. Kalau sementara marah anak kita, maka kita tenangkan dulu, ya, kita gembirakan dulu. Kalau sementara sedih, kita gembirakan dulu, baru kita kasih nasihat. Kalau tidak mau tenang, tidak mau duduk, bagaimana caranya supaya bisa betah dulu? Dan tadi siapkan makanan enak, ya, ya. Jangan taunya mau marah-marahi saja anak-anak. Tapi coba, ya, belikan ayam geprek, ya, baru bilang, mana ya anakku itu, sini coba nak, iya, duduk-dudukannya, wih ada hadiah bawakan ini, ya, sambil makan dicerita, dinasehati, ya, kira-kira mau jalan-jalan anak tak, ya, ya, nah itu contohnya jemaah sekalian. Maka walaupun banyak fenomena yang terjadi saat ini, ya, ada anak yang tidak mau mendengar bapaknya, ibunya, tidak mau tenang di rumah, tidak betah di rumah, selalu menjadi gerah, ya. Dan ini biasa kita dengarkan di saat pandemi Covid 2 tahun, selama 2 tahun lamanya yang lalu, ya. Iya. Ketika orang tuanya mengatakan, kemana lagi anakku ini? Apa jawaban anaknya? Boring di rumah. Ya, saya juga baru dengar apa itu artinya boring. Ya, saya boring di rumah. Nah, ini ya. Tapi kalau abi dan umi bisa menjadi orang tua yang dicintai anak, maka insya Allah biar juga 5 tahun tidak mau kemana-mana. Ya, nah ini. Nah, bagaimana orang tua bisa membuat betah anaknya? Kalau konsep
dari ilmu parenting, ya, ada yang dinamakan, ini bahasa Jawa ini, konsep babe, ya. Babe sama kalau kita abi, bapak, ya, orang tua. Jadi ada 4 hal yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya supaya anak itu mencintai orang tuanya. Cinta yang seterusnya, bukan cinta palsu, bukan cinta yang dibuat-buat, bukan cinta nanti ada ayam geprek. Ya, nah ini. Yang pertama adalah baik. Jadi babe itu singkatannya BABE. Baik. Apa kriteria seorang orang tua dikatakan baik? Ya, apa kriterianya orang tua itu dikatakan baik dalam keluarganya? Ada 3 kriterianya. Ini dipaham baik-baik. Ada 3 kriterianya orang tua baru bisa dikatakan baik dalam keluarga. Yang pertama adalah tidak kasar. Tidak kasar. Ya. Jadi kasar terhadap, ini 2 kekasaran orang tua yang kadang terjadi. Yang pertama, kasar secara fisik. Kasar secara fisik, ya, apakah dengan ucapan atau perbuatan? Contoh, mengatakan kepada anaknya, kamu bodoh. Itu kata kasar itu. Kasar. Ya. Kurang ajar. Bahaya kalau anak kita sendiri dibilang kurang ajar. Ya. Siapa penyebabnya kenapa anak kita kurang ajar kira-kira? Tidak mungkin ngamurena kita. Pasti kembali ke bapaknya. Ya, pasti kembali ke bapaknya atau ibunya. Kekerasan verbal. Ya, ini berbahaya teman sekalian. Kemudian kekerasan fisik. Ya, memukul, menghukum, bahkan tidak segan-segan kadang orang tuanya menganiaya anaknya. Naudzubillah min dzalik. Ada anak melapor, ditempelin sama bapaknya. Coba bayangkan kalau anak sendiri, darah daging sendiri dipukul seperti itu. Ya, seperti apa kira-kira marahnya orang tuanya, dan seperti apa pelanggaran anak yang dilakukan terhadap orang tuanya.